Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Ilmu Kebijakan Publik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup penting dan banyak sekali menjadi inspirasi kajian bagi para sarjana dan pengkaji-pengkaji kebijakan publik, yaitu agenda setting. Nah, ini akan menjadi kelanjutan sekaligus pendalaman dari materi-materi yang sudah kita kaji selama ini. Ya, mari kita lihat apa itu agenda setting. Sudah muncul di layar, ya, agenda setting. Sebenarnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini bisa setting agenda atau pengambilan agenda, penetapan agenda. Ya. Tetapi di dalam kajian kebijakan publik, istilah yang populer banyak dipakai adalah istilah aslinya, yaitu agenda setting. Apa itu agenda setting dan mengapa penting? Ya, kita mulai dari pengertian sebagaimana biasa. Ya. Agenda setting adalah upaya untuk menjadikan sesuatu sebagai persoalan publik dan karenanya perlu ditangani oleh pemerintah. Nah, ini poin utamanya ya. Agenda setting adalah upaya untuk menjadikan sesuatu. Sesuatu ini bisa benda, bisa non-benda, bisa orang, bisa apapun, sebagai persoalan publik. Ya, persoalan publik, kita ingat kembali pada pertemuan-pertemuan di awal, persoalan publik adalah nilai, apalagi kesempatan, dan lain-lain yang belum terpuaskan. Nilai kesejahteraan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dapat diselesaikan melalui kebijakan publik atau melalui upaya publik. Nah, persoalan publik itu apa? Ya apa saja. Ya, harga bahan pokok mahal itu persoalan publik karena publik merasa tidak puas. Kurangnya mutu pendidikan atau jalan raya yang belum merata, ada wilayah-wilayah yang belum terjangkau listrik, semua yang membuat publik tidak puas dan ketidakpuasan itu dapat diidentifikasi atau dapat dipahami, bisa diselesaikan melalui aktivitas pemerintah, melalui program pemerintah, melalui program pembangunan, ya, atau singkatnya melalui kebijakan publik atau tindakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, jadi agenda setting itu adalah upaya untuk memformalisasi atau mengerucutkan, merumuskan, menetapkan, mendorong, mengartikulasikan sebuah topik, sebuah isu, sebuah gagasan menjadi persoalan publik. Sehingga pemerintah harus turun tangan. Ya, harus diselesaikan menggunakan kebijakan publik.
Nah, ini adalah pengertian dari agenda setting. Tentu saja dari sini kita sudah bisa melihat bahwa agenda setting adalah sesuatu yang sangat penting karena akan menjadi panduan kebijakan pemerintah. Karena pada dasarnya kebijakan publik adalah kebijakan publik adalah upaya untuk menyelesaikan persoalan publik. Jadi upaya untuk merumuskan persoalan publik, upaya untuk mengartikulasikan persoalan publik, upaya untuk mendorong sesuatu menjadi persoalan publik adalah sesuatu yang sangat krusial. Karena itu nantilah yang akan menggiring, mendorong, membimbing, mengarahkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, sebenarnya mudah saja kita bayangkan bahwa persoalan publik itu bukan sesuatu yang objektif, yang bisa dilihat oleh semua orang secara sama, ya, tetapi bersifat subjektif. Dan subjektivitas inilah yang menjadikan persoalan publik itu kompleks, multidimensi, dan kadangkala saling bersaing. Ya, ada banyak agenda, ada banyak topik, dan masing-masing topik memiliki pendukung di masyarakat. Ada banyak kelompok di masyarakat yang masing-masing punya agenda sendiri-sendiri. Contoh misalnya pembangunan perumahan di perkotaan. Ya, pembangunan perumahan di perkotaan. Mungkin sekilas orang melihat ini sesuatu yang bagus, ya, ada investasi, ada aktivitas ekonomi, tersedianya fasilitas publik, orang bisa membeli rumah, orang bisa mendapatkan kesejahteraan karena memiliki rumah. Tetapi tidak segampang itu, tidak sesederhana itu. Setiap persoalan selalu punya banyak wajah. Pembangunan perumahan, ya baik yang dilakukan oleh investor maupun dilakukan oleh perorangan, di wilayah perkotaan di satu sisi menjadi indikasi perkembangan kesejahteraan, tetapi di sisi lain memiliki risiko. Risiko apa? Risiko tata kota. Risiko bencana banjir. Ya, sebagaimana yang kita lihat, ibu kota kita, Jakarta yang tercinta, itu menjadi kota yang selalu menjadi langganan banjir. Karena apa? Karena pembangunan itu tidak terkendali. Kalau kita mengibaratkan pembangunan infrastruktur fisik itu sebagai kesejahteraan, ya kita bisa mengatakan Jakarta itu perkembangan kesejahteraannya tidak terkendali. Ya, orang bangun rumah, bangun jalan. Nah, kalau sudah bikin rumah, semuanya di lantai. Kemudian jalan juga jalannya aspal, pinggirnya trotoar, antara rumah dan trotoar itu juga plester-plester yang terbuat dari, sehingga menimbulkan persoalan yaitu semakin berkurangnya resapan air. Akibatnya apa? Kalau air tidak bisa meresap, maka dia akan mengalir. Kalau air yang mengalir itu sedikit, ya tentu akan menjadi pemandangan yang bisa dinikmati. Hujan rintik-rintik, air mengalir di depan rumah kita, menghanyutkan daun-daun kering. Ya, mungkin seperti menikmati puisi. Tapi kalau air itu temannya banyak, ya, sedikit, 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 mengalir di depan jalan, lama-lama memenuhi
selokan, lama-lama memenuhi jalan, dan semakin banyak memenuhi sungai, sungainya melebar, menggenangi kampung, kampungnya tergenang, penduduknya harus mengungsi. Nah, tentu bukan puisi. Itu akan menjadi novel tragedi. Ya. Karena upaya kita untuk membangun kesejahteraan justru membawa kepada penderitaan. Membangun rumah bagus-bagus, memenuhi kota dengan bangunan-bangunan indah, itu kan upaya untuk membangun kesejahteraan. Tetapi apa yang terjadi? Justru akibatnya membawa kepada kesengsaraan karena banjir harus mengungsi. Kalau kita punya kendaraan tidak sempat diungsikan, tenggelam, ya, rusak atau harus memperbaiki dengan biaya mahal dan lain sebagainya. Sehingga persoalan kebijakan publik, kembali lagi, persoalan publik itu tidak pernah linier, tidak pernah sederhana. Membangun perumahan, ya di satu sisi bagus, pasti banyak pendukungnya. Investor, orang yang pengen punya rumah, developer, pak tukang, pak pembantu tukang, penjual di sekitar situ, pasti akan mendukung. Tetapi masyarakat yang lain, terutama pengamat lingkungan hidup, pengamat perencanaan kota, kelompok-kelompok penyangga dari kota, itu akan apa? Akan keberatan karena mereka yang akan mendapatkan dampaknya, atau kalau pengamat, mereka yang tahu bahwa akan menimbulkan dampak, sementara masyarakat di sekitarnya mereka akan yang menerima dampaknya. Jadi kalau di ibu kota kita tercinta ya, banjir itu belum tentu karena Jakarta hujan, tapi lebih sering karena daerah atas Bogor, Depok. Itu kalau Depok Bogor hujan, berapa jam begitu, kemudian kalau meskipun Jakarta terang benderang, matahari terik, ya tetap akan banjir karena airnya berjamaah mengalir ke Jakarta. Nah, hal yang karena ibu kota tercinta kita selalu disiarkan di TV ya, akhirnya kota-kota lain juga meniru. Beberapa tahun yang lalu sempat terjadi di Jogja ya, Bantul tiba-tiba banjir besar. Meskipun hanya mendung dan hujan rintik-rintik sampai rumah Bupati Bantul kebanjiran. Semua orang kaget, tidak ada orang yang bersiap-siap. Karena apa? Karena hujannya tidak di Bantul, hujannya ada di Sleman. Ya. Yang hujan Sleman, yang menderita banjir Bantul. Karena apa? Karena kontur tanah Jogja miring dari arah Gunung Merapi menuju lautan. Semua sungai mengalir ke selatan. Orang yang di utara tidak masalah. Hujan setiap hari indah-indah saja. Tetapi orang yang di arah selatan, kawasan Bantul dari timur ke barat, dari barat ke timur ya, itu setiap tahun, setiap musim hujan datang, mereka yang harus menanggung air yang mengalir mulai dari Sleman, kota, sampai ke wilayah Bantul sendiri. Ya, sehingga apakah membangun perumahan itu bagus atau tidak? Apakah pemerintah harus membantu pembangunan perumahan? Nah, ini persoalan publik. Apakah perumahan itu persoalan publik? Apakah yang menjadi persoalan publik adalah menjadi pertanyaan adalah apakah membangun rumah atau menyelamatkan atau mencegah banjir. Nah, tentu dari sini kita berhadapan dengan dua pilihan. Ya. Dan dua pilihan itu didukung oleh dua kelompok yang berbeda, masing-masing punya kepentingan. Kelompok developer, kelompok ekonomi, keluarga-keluarga muda yang ingin mendapatkan perumahan, keluarga-keluarga tua yang ingin membeli rumah lagi, ya tentu mereka akan menginginkan supaya lebih banyak dibangun rumah. Nah, tetapi masyarakat-masyarakat yang tinggal di hilir sungai, di daerah selatan Jogja, tentu mereka akan punya pertimbangan yang berbeda. Karena pembangunan rumah, perumahan yang notabene akan menutup permukaan tanah dan mengurangi wilayah serapan air, itu akan menyebabkan air mengalir, dan mengalirnya kemana? Ke tempat mereka. Ya, dan setiap tahun
mereka harus menanggung banjir meskipun mereka rumahnya nggak tambah bagus. Ya, di tempat mereka tidak hujan dan mereka sudah bekerja keras untuk menyiapkan selokan, membersihkan selokan dan lain-lain, tetapi tetap saja kebanjiran karena ulah orang lain, orang yang membangun perumahan di tempat yang tanahnya lebih tinggi. Nah, jadi terkait dengan itu, dalam bahasa kebijakan publik, dua kelompok tersebut antara yang pro dan yang kontra terhadap pembangunan perumahan akan punya kepentingan untuk merumuskan, untuk membuat agenda setting, ya, untuk men-setting agenda kebijakan, untuk menjadikan apakah membangun perumahan atau merelokasi perumahan itu sebagai agenda publik yang harus didukung oleh pemerintah. Kelompok-kelompok yang diuntungkan oleh pembangunan perumahan, pembangunan rumah-rumah baru, tentu akan membangun argumen, membangun diskursus di ruang publik supaya pemerintah berpihak kepada mereka, memberikan bantuan, memberikan kemudahan regulasi, memberikan subsidi kalau perlu, ya, supaya rumah-rumah baru bisa dibangun dan keluarga-keluarga yang membutuhkan rumah bisa terjamin kesejahteraannya karena tinggal di dekat tempat kerja, tinggal di dekat tempat hiburan, ya, di pinggiran-pinggiran kota. Tetapi bagi masyarakat yang wilayahnya menjadi langganan banjir, masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitar hilir sungai yang banyak sekali di Yogyakarta, mereka punya kepentingan yang berbeda, mereka akan men-setting agenda yang berbeda, yaitu agenda untuk mengurangi pembangunan rumah di pusat-pusat kota, terutama di arah Yogyakarta dan Sleman, yang berada di hulu sungai, yang sungainya mengalir ke rumah mereka. Karena dan berharap pemerintah akan melihat bahwa agenda yang lebih penting itu adalah menyelamatkan Jogja dari banjir. Karena banjir itu merusak, banjir itu merugikan, banjir itu membuat repot semua orang. Ya meskipun yang menerima kebanjiran mungkin hanya sebagian orang, tetapi itu akan membuat ribut semua orang, ya, karena mengganggu. Jalan terputus, mungkin listrik terputus, sehingga masyarakat yang tinggal di kawasan situ menjadi terganggu ke kantor, terganggu belajar, terganggu beraktivitas. Ya, sehingga meskipun banjir itu hanya di satu tempat, itu akan merepotkan semua pihak. Ya, jadi agenda setting itu menjadi poin yang sangat penting di dalam kajian kebijakan publik karena dia menjadi titik awal, menjadi pintu masuk dari perumusan kebijakan publik. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, agendanya apa? Itulah yang menjadi poin dari agenda setting. Dan tadi sudah kita lihat bagaimana agenda setting itu, ya, agenda setting adalah upaya untuk merumuskan persoalan publik. Persoalan publik. Dan kita tahu bahwa persoalan publik itu dia banyak di ekonomi, misal ekonomi mau pabrik, nah tentu akan terjadi perdebatan membangun pabriknya di sana atau di sini. Ada yang suka dibangun di sana karena eh, orang di sekitar sana akan mudah untuk mencari pekerjaan, menjadi karyawan, menjadi buruh. Tetapi ada juga yang tidak suka di sana karena pabrik itu membuang limbah dan limbah itu mengotori air bersih, menimbulkan penyakit dan macam-macam. Ya. Setiap kebijakan itu punya pro dan kontra. Oleh karena itu, masing-masing kelompok masyarakat akan punya kepentingan yang berbeda-beda, dan masyarakat itu akan mendorong kepentingan mereka menjadi persoalan publik, persoalan yang harus direspon oleh pemerintah, dan menjadi agenda kebijakan publik. Oke, mari kita lihat, ini ada ilustrasi ya, tentang persoalan terorisme. Nah,
Ini adalah satu contoh bagaimana sekelompok masyarakat mengkampanyekan sebuah isu, yaitu isu terorisme. Terorisme yang diatasnamakan agama. Ya. Para teroris itu menyebut dirinya sebagai mujahidin karena mereka melakukan jihad melawan musuh-musuh Islam. Tetapi mayoritas kelompok mainstream dan juga pemerintah melihat tindakan terorisme itu bukan jihad, tetapi tindakan yang jahat. Nah ini para pelajar menjadi ujung tombak masyarakat untuk mengkampanyekan, mendorong sebuah topik menjadi persoalan publik. Terorisme itu bukan hanya persoalan sekelompok orang, orang-orang yang menjadi korban saja, tidak. Terorisme adalah persoalan seluruh masyarakat, karena dia berpotensi untuk mengenai siapa saja. Nah, membuat orang takut, mempopulerkan tindakan-tindakan tidak manusiawi, ya, tindakan-tindakan jahat, merusak, membunuh, mengancam, ya, sehingga terorisme ini harus menjadi persoalan publik dan karenanya menjadi agenda kebijakan publik. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana masyarakat mendorong isu, mendorong sebuah topik menjadi persoalan publik dan diharapkan akan menjadi agenda yang akan direspon oleh pemerintah, menjadi agenda kebijakan publik. Nah ini kaitannya dengan bentuk-bentuk atau sumber agenda kebijakan atau agenda setting. Bentuk agenda setting itu apa? Yang pertama agenda publik, ya, agenda dari masyarakat. Masyarakat punya dinamika, masyarakat punya kepentingan. Nah, kepentingan untuk membangun kehidupan beragama yang penuh kedamaian. Kepentingan untuk membangun kehidupan yang damai. Kepentingan untuk menghindarkan tindakan-tindakan kekerasan. Ya, dalam kaitan dengan terorisme ini adalah agenda publik, agenda yang muncul dari masyarakat. Ini adalah bentuk sederhananya. Tentu bentuk kompleks seperti saya sampaikan tadi, ketika kita berbicara perumahan membangun perumahan itu akan menjadi tidak linier, tidak semua orang setuju. Tapi kalau persoalan terorisme ini akan mudah dipahami, ya. Ini persoalan yang mengganggu semua orang, persoalan yang mengancam semua orang, sehingga masyarakat akan mendorong ini sebagai sebuah agenda kebijakan, menjadi persoalan publik yang harus direspon oleh pemerintah. Ya. Tetapi agenda setting itu tidak hanya berangkat dari masyarakat atau berasal dari masyarakat. Dia bisa juga berasal dari agenda media. Ya, kita tahu media massa atau sekarang ini juga media sosial merupakan kekuatan yang punya kemampuan mengkomunikasikan isu, mengkomunikasikan topik, mengkomunikasikan persoalan kepada anggota masyarakat, kepada keseluruhan publik. Sehingga apa yang banyak diliput oleh media, apa yang banyak disorot oleh media, itu akan menjadi persoalan publik. Ya, jadi kalau ada peristiwa terorisme, lalu di cover bagaimana korbannya, bagaimana dampaknya, bagaimana
efeknya pada kesejahteraan, pada ketenangan masyarakat, pada fungsi kegiatan di masyarakat, maka itu akan menjadi persoalan publik. Akan menjadi persoalan publik dan akan menjadi satu bentuk agenda setting. Karena ketika sudah menjadi persoalan publik, maka dia akan direspon oleh pemerintah untuk diselesaikan melalui kebijakan publik. Tetapi kembali lagi bahwa ini juga sebenarnya persoalannya tidak sederhana, karena media ini ada pemiliknya. Media itu tidak sepenuhnya objektif. Bisa jadi agenda yang dibangun oleh media itu benar-benar berdasarkan situasi yang genting yang terjadi di masyarakat, terorisme, bencana, kemiskinan, kelangkaan kebutuhan pokok, dan lain-lain. Tetapi bisa jadi juga agenda media itu mengikuti pemilik media, kepentingan bisnisnya apa, kepentingan politiknya apa. Makanya di lingkungan media juga seringkali terjadi pertarungan wacana, terjadi pertarungan isu. Kalau kita sering membandingkan media-media ya, baik nasional maupun daerah maupun lokal, masing-masing media itu punya kecenderungan berpihak pada kelompok ini, berpihak pada kelompok ini ya. Karena media ini kaitannya dengan ada kaitannya dengan kebijakan publik. Ya. Media punya kemampuan men-setting agenda. Oleh karena itu, semua orang pasti akan memanfaatkan media. Dan tentu saja yang sangat punya kepentingan adalah pemilik media. Oleh karena itu, kalau kita di luar negeri, di negara-negara yang pilahan cleavage-nya, pengelompokan masyarakat itu jelas sekali pada level politik, maka media itu juga akan mengikuti begitu. Meskipun ada juga media yang posisinya di tengah yang mencoba untuk netral. Ya, sama kalau di Indonesia nanti menjelang Pilpres misalnya, maka media itu akan terbelah. Ada pada kandidat 01, ada pada kandidat 02, masing-masing punya kecenderungan isu. Ya, meskipun mereka tidak akan terang-terangan. Tetapi kita sebagai pembaca yang cerdas penonton yang cerdas akan bisa melihat kemana mereka berpihak. Ya, karena media ini punya kekuatan untuk membentuk opini. Dan kalau sudah menjadi opini di publik, dia akan menjadi persoalan publik. Kalau sudah menjadi persoalan publik, dia menjadi agenda kebijakan. Ya, jadi tayangan-tayangan media itu adalah bentuk upaya merumuskan kebijakan secara tidak langsung. Terakhir, ya, agenda setting itu bisa juga bersumber kepada pemerintah sendiri. Ya, artinya bagaimana pemerintah melihat ada persoalan penting yang harus direspon dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Ya. Contoh misalnya seperti pada pertemuan yang lalu kita menyebut adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan Omnibus Law. Itu adalah agenda pemerintah karena pemerintah punya agenda untuk mendatangkan investasi. Ya. Agendanya pemerintah karena pemerintah ingin mendatangkan investasi ekonomi dalam rangka mempercepat laju pembangunan. Nah, pemerintah punya agenda besar pada periode ini, termasuk persiapan memindah ibu kota. Ya, ini adalah agenda besar-besaran karena akan menggeser kiblat politik, kiblat geografis ya maksudnya, dari Jakarta ke ibu kota yang baru. Tentu nanti siaran-siaran, media massa atau isu-isu yang banyak di cover media ya menjadi perbincangan adalah tempat di mana kekuasaan itu berada. Oleh karena itu pemerintah punya pertimbangan bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta menciptakan perdamaian
dunia, itu adalah tugas negara ya, yang dalam konstitusi kita, maka pemerintah menganggap sangat vital, sangat urgent bahkan untuk menghadirkan investasi asing. Nah, apa yang mesti dilakukan? Pemerintah menganggap bagaimana menata iklim investasi. Ya, kalau iklim investasinya sudah bagus, berharap investor akan lebih mudah melihat peluang-peluang yang ada di Indonesia. Jadi agenda setting atau persoalan publik itu bisa juga muncul dari pemerintahan. Ya, tidak hanya dari masyarakat, tidak hanya dari media, tetapi juga berasal dari pemerintah. Dan yang lebih penting, ada satu fakta yang harus kita pahami bahwa situasi ini bisa lebih kompleks dari apa yang terlihat. Nah, artinya apa? Bahwa agenda atau persoalan publik itu meskipun muncul di satu tempat, bisa jadi itu dipengaruhi dari tempat lain. Ya, contoh misalnya tadi media massa itu bisa jadi menyuarakan apa-apa yang memang terjadi di publik, yang menjadi perdebatan di publik, yang menjadi kontroversi di publik, itu diliput oleh media. Ya, sehingga agenda persoalan publik itu terbentuk oleh agenda media, tapi sebenarnya ini berasal dari publik. Tetapi bisa jadi juga seperti tadi saya singgung, agenda yang didorong oleh media itu berasal dari pemilik media. Banyak pemilik media sekarang berada di pemerintahan, berada di ruang politik. Ya, sehingga agenda media itu berasal dari desainnya, idenya itu dari pemerintah. Demikian juga sebaliknya, apa yang terjadi di masyarakat itu bisa karena liputan media, misalnya sempat terjadi kontroversi tentang masuknya tenaga kerja asing dari Cina misalnya. Itu kan masyarakat banyak yang tidak tahu kalau tidak dimunculkan oleh media. Media meliput sesuatu, masyarakat memicu kontroversi di masyarakat. Ya. Atau agenda di publik ini bisa berasal dari pemerintah. Nah, pemerintah punya program disosialisasikan kepada masyarakat, lalu masyarakat mendorong itu sebagai agenda publik. Ya. Sama juga agenda publik yang berasal dari pemerintah itu bisa juga berasal dari dorongan masyarakat kepada wakil-wakil masyarakat yang ada di pemerintahan. Dan juga bisa berasal dari informasi yang dihimpun oleh media. Ya, lalu muncul dari pemerintah. Meskipun sama, tentu nanti prosedur munculnya agenda setting yang berasal dari tiga ini akan berbeda-beda. Ya, agenda setting yang muncul dari publik biasanya sangat diwarnai kontroversi. Karena masyarakat itu kompleks. Ya. Lalu agenda setting yang muncul dari media ini biasanya heboh, ya, karena ini hanya akan menjadi persoalan publik kalau semua media atau sebagian besar media, terutama media-media mainstream itu mengcover dan menganggapnya sebagai persoalan. Nah, sementara kalau agenda publik itu berasal dari pemerintah, biasanya agak senyap-senyap saja tiba-tiba muncul peraturan, ya, seperti Omnibus Law itu. Karena apa? Karena pemerintah sudah punya agenda dan agenda itu sifatnya internal, berasal dari program, turunan dari program-program atau merupakan upaya untuk memfasilitasi program-program yang lain. Ya, dan itu sifatnya internal pemerintah. Ada publikasi, ada liputan media, tetapi relatif dalam bentuk yang sudah matang karena pemerintah mendiskusikannya secara internal. Ya, oke. Jadi inilah salah satu topik yang sering menjadi kajian para sarjana kebijakan publik karena ini sifatnya krusial untuk memicu lahirnya kebijakan publik. Ya, yaitu upaya agenda setting. Agenda setting ini ada yang sifatnya spontan, tiba-tiba muncul sebuah isu menjadi agenda, ya.
menjadi persoalan publik lalu menjadi agenda kebijakan, tetapi lebih seringnya agenda kebijakan itu didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang ada di masyarakat. Masing-masing masyarakat, kelompok pengusaha, kelompok buruh, kelompok ilmuwan, kelompok menengah atas, kelompok menengah bawah, para pedagang, para petani, itu masing-masing punya kepentingan yang tidak dapat dipenuhi secara bersama oleh pemerintah pada satu waktu. Ya, bisa jadi karena waktunya tidak cukup, bisa jadi karena duitnya tidak cukup, bisa jadi karena orangnya yang tidak cukup untuk melaksanakan itu, bisa jadi karena memang persoalannya bersifat kontradiktif. Ya, ada anggota masyarakat yang menginginkan hujan atau yang menyukai hujan, penjual es krim, penjual selimut, penjual payung. Nah, sementara ada anggota masyarakat yang menyukai situasi panas terik, ya, pengusaha laundry, ya, penjual es, ya, kalau penjual es secara umum akan lebih laris kalau situasinya panas. Itu menunjukkan bahwa tidak mungkin panas dan tidak panas itu sekaligus ada. Ya. Demikian juga dengan kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Kepentingan antara pekerja atau buruh dan pengusaha, antara kelompok atas, kelompok miskin yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan itu punya kepentingan yang berbeda-beda, yang seringkali sifatnya kontradiktif satu dengan yang lain. Sehingga pemerintah akan menampung semua aspirasi yang ada di masyarakat dan akan mengambil isu yang sudah mapan menjadi persoalan publik. Oleh karena itu masing-masing kelompok di masyarakat membangun diskursus, membangun wacana, mendorong supaya topik yang menjadi kepentingan mereka menjadi persoalan publik yang nanti harus direspon oleh pemerintah menjadi bagian dari kebijakan publik. Ya. Sementara itu, pertemuan pada kali ini ya mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana pentingnya agenda setting ya, karena kebijakan publik tidak muncul serta-merta melainkan merupakan respon terhadap persoalan publik. Dan persoalan publik juga tidak muncul secara serta-merta, tidak muncul secara alami, melainkan didorong oleh kelompok-kelompok kepentingan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, memahami, menguasai agenda setting menjadi sesuatu yang sangat urgent, baik untuk pengamat maupun pelaku kebijakan publik. Demikian, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.